Saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat politik Citra Institute, Isa Farhan, terkait dengan topik kita malam hari ini. Ya, Budiman Sujatmiko ini baiknya mundur atau diberhentikan PDIP setelah nyebrang dukung Prabowo Subianto. Pak Yusa, selamat malam. Selamat malam, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian teman-teman aktivis yang dulu katakanlah sering mengambil atau metode ekstra parlemen, turun ke jalan, kemudian pada merangsek masuk ke jantung kekuasaan, ya karena memang sistem politik kita tidak memberikan opsi terkait dengan gerakan-gerakan ekstra parlementer, kecuali momentumnya menemukan klimaksnya pada 98. Berbeda ketika para aktivis memutuskan masuk dan merangsek ke dalam kekuasaan, tentu akan lebih bisa maksimal berbuat karena mereka menjadi bagian dari decision maker kan. Nah, itulah kenapa kemudian banyak di antara aktivis sekarang ini mengambil langkah politik untuk bergabung dengan partai-partai politik. Ya, saya kira kalau bicara tokoh-tokoh PRD kan bukan hanya Mas Budiman saja yang merapat ke partai politik kan, tapi juga ada tokoh-tokoh PRD yang lain. Ya, Mas Agus Jabud sendiri kan juga punya partai prima kan. Misalnya Mas Haris Rusli Moti itu juga infonya sudah bergabung juga di kelompoknya Pak Prabowo, kemudian aktivis-aktivis PRD yang lain seperti Dita Indasari, Faisal Reza dan lain sebagainya. Nah, saya kira mereka kenapa kemudian merangsek ke jantung kekuasaannya, saya kira dengan pertimbangan akan lebih bisa berbuat dalam banyak hal ketimbang mereka mengambil jalur di luar kekuasaan yang sangat terbatas sekali perannya. Nah, kembali ke soal deklarasi Mas Budiman yang tidak kalah menarik, saya kira adalah kenapa kemudian relawan yang dideklarasikan ini mengambil nama Prabu ya, singkatan dari Pak Prabowo dan Budiman Sujatmiko. Kenapa tidak kemudian mengambil nama atau komunitas-komunitas relawan yang langsung mengarah kepada capresnya, tetapi ini ada embel-embel nama Mas Budiman itu sendiri. Ya, saya kira ini kode bagaimana Mas Budiman tidak mau dan tidak bisa dianggap remeh dalam tanda kutip ya, bahwa ada dukungan real yang berada di belakang Mas Bud yang siap dimobilisasi dan digerakkan. Saya kira ini sudah menjadi bahasa perlawanan terbuka Mas Budiman kepada PDIP, apalagi itu dilakukan di kandang banteng atau di Jawa Tengah, di Semarang. Nah, saya kira dari perspektif political player, tentu Mas Bud punya hak politik ya, kalau kemudian preferensi politiknya jatuh kepada Pak Prabowo. Dan saya kira kalaupun nanti Mas Bud masuk Gerindra, tetap atribut yang melekat pada Mas Bud tidak akan bergeser, bahwa Budiman Sujatmiko adalah tokoh atau aktivis kiri, tetap atribut dan predikat itu akan melekat terus kepada Mas Bud. Soal wadah yang berpindah dari PDIP ke Partai Gerindra, ya sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa Gerindra kan tidak dalam posisi menolak sejumlah aktivis kiri yang masuk, karena kita bisa lihat komitmen Gerindra untuk menerima dan menghimpun sejumlah aktivis-aktivis kiri ya. Tetapi bergabungnya Mas Bud kepada Gerindra nanti katakanlah mengambil opsi seperti itu ya, tetap tidak akan menghilangkan atribut atau predikat bahwa Budiman Sujatmiko itu adalah aktivis kiri yang dulu habitat politiknya sebelumnya berada di PDIP. Jadi Budiman adalah tetap menjadi bagian penting dari arus pergerakan kiri di Indonesia, meskipun ruang politiknya berpindah dari PDIP ke Gerindra katakanlah nanti. Saya kira itu, Mas. Ya, oke. Tadi kalau yang prediksi Prabowo takutnya ke Anies itu, mengajak Anies itu nggak mungkin ya? Iya, saya kira itu spekulasi yang terlalu jauh ya, karena poros capres kan memang sudah terkunci pada 3 kandidat utama kan, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies Baswedan, dan semuanya sudah punya poros koalisi masing-masing, dan 9 fraksi atau 9 partai politik yang punya kursi di DPR ini kan distribusi dukungannya sudah habis kan. P3 ke Pak Ganjar bersama PDIP, PAN, Golkar, kemudian PKB dan Gerindra di Pak Prabowo, Demokrat, PKS, dan Nasdem ada di Pak Anies. Saya kira polarisasi 3 poros itu sudah
sangat matang ya. Tinggal persoalannya kan cawapresnya yang belum ditetapkan. Apakah dengan belum ditetapkannya cawapres ini bisa mengubah konstelasi secara ekstrim ya? Saya kira peluang itu ada, tetapi kita melihat realitas politik yang hari ini ada ya, bahwa poros koalisi memang lebih dari dua ya. Sepanjang Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap solid berada dalam koalisi perubahan ya, Pak Anies tetap akan bisa maju kan. Begitu juga dengan PDIP yang punya golden ticket tanpa dukungan P3 pun ya, saya kira Pak Ganjar dari awal sudah dalam posisi sangat siap untuk bertarung. Nah, tambahan dukungan Golkar dan PAN kepada Pak Prabowo ini semakin memperkuat konsolidasi Gerindra bersama PKB, Golkar, dan PAN dalam bertarung di Pilpres 2024 nanti. Oke, ini beberapa pertanyaan lagi di WhatsApp ya. Jangan salah, Budiman Sujatmiko punya bisnis yang nilainya triliunan. Selama kepemimpinannya Pak Jokowi, bisnisnya dicuekin. Pantas kalau sekarang Budiman nyebrang, nilainya triliunan, bro. Dari Dodi di Bandung Barat. Oke. Kemudian Pak Solihin di Purwodadi. Semua ini memang harus terjadi, bahkan pembangkangan kader-kader terhadap partainya karena tidak sejalan dengan prinsipnya. Dan mungkin beliau punya indera keenam karena partainya akan terseok-seok di peperangan 2024 nanti, dan poros 3 pun makin ketar-ketir karena poros 2 makin moncer katanya. Satu lagi dari akun Didi Margo ini, lebih baik mundur secara gentleman karena sudah tidak cocok lagi berada di PDIP dan lebih pas mendukung Pak Prabowo dan Gerindra daripada dipecat secara tidak terhormat. Ya, lebih baik mundur saja. Oke, mungkin bisa ditanggapi. Ya, saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari pola komunikasi yang dibangun ya oleh masing-masing poros koalisi. Kalau kita bicara Pak Prabowo, saya kira ada perubahan mendasar atau transformasi dari gaya politik komunikasinya yang dulu dikenal dengan sangat berapi-api ya. Sekarang kita lihat Pak Prabowo agak lebih soft lah. Dan sebaliknya gaya komunikasi politik teman-teman PDIP yang memang punya kepentingan untuk mencetak hat-trick 3 kali menang berturut-turut pemilu, di awal kan kita melihat ada seperti atau ada kecenderungan pola eksklusivitas dalam komunikasi politik ya, sehingga kasarnya ini PDIP tanpa ada partai politik yang mendukungnya tetap bisa mencalonkan Pak Ganjar sebagai calon presiden kan. Dan masuknya P3 atau bahkan yang menarik kemarin dukungan PSI, sekalipun PSI sudah menyatakan di awal dukungannya terhadap Pak Ganjar, tetapi kan oleh PDIP dianggap belum menjadi dukungan yang formal, sehingga ini yang membuka celah bagi lawan Pak Ganjar, dalam hal ini Pak Prabowo, sangat agresif untuk membangun komunikasi politik dengan PSI, dan bahkan konsekuensinya kan PSI kehilangan kader kemarin Mas Guntur Romli ya. Ya, saya kira ini konsekuensi dari pola komunikasi yang dibangun oleh masing-masing poros koalisi ya, meskipun PDIP segera pada saat kemarin rame-rame soal isu Israel itu, kemudian elektabilitas Pak Ganjar mengalami stagnasi atau bahkan turun ya, sehingga PDIP mencoba untuk membangun pola komunikasi yang lebih inklusif lagi dengan menyambangi dan secara agresif melakukan kunjungan ke berbagai tokoh dan partai politik. Tetapi dari awal kita melihat kecenderungan memang ada semacam pola komunikasi yang lebih eksklusif ya, dibanding Pak Prabowo yang perlahan mulai mengalami transformasi terkait dengan gaya politik dan komunikasinya. Sehingga kenapa itu yang kemudian memicu dalam beberapa kali survei terakhir Pak Prabowo relatif menempati urutan nomor 1 di samping memang variabel lain Pak Prabowo dianggap sebagai tokoh yang bisa berada pada posisi yang tengah ya, menjembatani kelompok kiri dan kanan, sehingga kalau argumentasi Mas Bud misalnya menyebut Pak Prabowo memang capres yang berpotensi untuk menjaga persatuan ya, saya kira tidak keliru ya, karena memang positioningnya Pak Prabowo ada di sana.